wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pancasila akan mewawancarai beberapa informan pada hari ini. Perkenalkan, saya Novel Ajeng dari Prodi Sastra Indonesia BP 24 dan saya Bunga Hana Putri dari Prodi Sastra Indonesia dan BP 24. Kami akan mewawancarai informan pertama. Halo, nama aku Ena Salsabila dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Menurut kakak nih, apa yang kakak ketahui tentang Pancasila? Nah, menurut aku Pancasila adalah sebuah dasar negara yang menjadi pedoman bagi kehidupan warga negaranya. Dari mana kakak pertama kali mengenal Pancasila? Oke, aku pertama kali mengenal Pancasila itu mungkin dari SD ya, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pertanyaan Kak, bagaimana menurut Kakak penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat sekarang ini? Menurut saya penerapan Pancasila pada masyarakat sekarang itu sudah ada, tetapi masyarakat sekarang masih memiliki sikap-sikap intoleransi dan egois yang sangat tinggi gitu. Harapan Kakak terhadap penerapan Pancasila di masa depan? Harapan saya untuk penerapan Pancasila di masa depan yaitu seperti ini, teman-teman atau anak-anak muda zaman sekarang itu lebih banyak mempelajari tentang pendidikan Pancasila gitu, karena pedoman bangsa, ideologi negara dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya Kak. Guys, sekarang kita bersama informan kedua bersama kakak. Boleh dikenalkan? Ya, aku sebagai Purnama dari jurusan Sastra Indonesia dengan ini 24 tahun 2018. Katanya, menurut kakak nih, apa makna Pancasila itu sebagai etika? Kalau menurut saya pribadi nih, Pancasila sebagai etika. Sebagai etika tuh Pancasila sebagai etika adalah menjadi pedoman ataupun dasar bagi kehidupan sehari-hari. Seperti jadi pegangan moral gitu, kayak di Sabta Fana yang Maha Esa. Terus sebagai dasar Pancasila, kita tuh harus saling toleransi dengan sesama. Dari mana kakak tuh memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Pancasila itu sebagai etika? Nah, jujur kalau pemahaman yang benar itu di sekolah ya terutama, terus juga selama berkuliah nih pasti di kampus. Kalau di masyarakatnya itu sendiri lebih ke praktiknya langsung, jadi lebih ke praktiknya langsung bagaimana kita menerapkan Pancasila yang kita pelajari di sekolah ataupun di kampus. Menurut kakak, penyebab kurangnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Karena pribadi orang masing-masing itu berbeda-beda, jadi nggak semua itu bisa disamaratakan. Bagaimana setiap individu itu menerapkan yang namanya Pancasila yang telah dipelajari di sekolahnya. Jadi kita nggak bisa menerapkan karena banyak yang tidak bisa menerapkan apa itu toleransi, jadi rata-rata orang jadi intoleran gitu, tidak paham apa itu toleransi. Bagaimana generasi muda dapat berperan dalam menjaga nilai Pancasila? Nah, dapat berperannya itu kita harus menerapkan apa yang kita pelajari nih, yang telah pelajari di sekolah atau di kampus harus kita terapkan di lingkungan masyarakat, apa yang telah kita pelajari kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu sih. Terima kasih ya kak atas waktunya. Kami bersama informan yang ketiga. Perkenalkan, siapa namanya Bang? Perkenalkan, nama saya Bukhari Hidayatullah, biasa dipanggil Dayat, dari Prodi Sastra Indonesia. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai etika dalam kehidupan pribadi Bang? Kalau menurut saya itu sudah merata, cuman masih sebagian orang yang menerapkan. Apakah sumber informasi tersebut membantu Abang memahami Pancasila dengan baik? Oh, informasi tersebut mungkin sangat membantu sekali. Bagaimana kita menilai seseorang, bagaimana kita mencerna dari moral tersebut, dan hal tersebut pun menandakan nilai moral terhadap diri kita juga. Lalu bagaimana cara agar masyarakat lebih menerapkan nilai Pancasila menurut Abang? Kalau menurut saya sih, untuk pribadi saya, itu biasanya meningkatkan kesadaran diri terhadap sesuatu gitu loh. Lebih menghadapi dengan toleransi dan berbagai macam lainnya. Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Apakah langkah konkret yang ingin Abang lakukan untuk mewujudkan hal itu? Kalau menurut saya, bagi saya, bertemanlah tanpa memilih kawan, sesuai misalnya perbedaan dari perbedaan agama, dan lakukanlah sikap toleransi dan jangan egois. Itu saja sih menurut saya. Makasih ya Bang atas waktunya.